Halo semuanya, perkenalkan nama saya Justin Clarence Tiawan dan teman saya Cesha Rosto Nabila dari kelas kecerdasan buatan E. Di sini kami akan mempresentasikan hasil review kami mengenai paper yang berjudul Two Stages Best for Search Algorithm Using Hard and Soft Constraints Heuristic for Course Timetabling. Adapun garis besar dari review kami yaitu yang pertama introduction, kedua related work, ketiga methodology, keempat experiment and result, dan yang kelima conclusion. Yang pertama introduction. Penjadwalan kursus adalah penggabungan komponen guru, siswa, mata pelajaran, dan waktu. Jadwal terdiri dari hari pada sumbu horizontal dan jam pada sumbu vertikal. Masalah penjadwalan dapat didefinisikan sebagai penugasan serangkaian kursus kelas ke dalam sejumlah periode, mata pelajaran, waktu guru, dan waktu siswa yang terbatas. Kompleksitas dan tantangan proses penjadwalan yang ditunjukkan oleh masalah penjadwalan muncul dari banyaknya kendala dan beberapa diantaranya saling bertentangan. Selanjutnya, related work. Yang pertama, best first search. Best first search atau pencarian pertama terbaik adalah algoritma pencarian untuk mencari node yang paling menjanjikan yang dipilih sesuai dengan fungsi atau aturan yang ditentukan. Pencarian pertama terbaik adalah metode yang menghasilkan node dari node sebelumnya. Pencarian pertama terbaik memilih simbol baru yang memiliki biaya terkecil di antara semua simbol daun yang telah dibangkitkan. Pemilihan simbol terbaik dilakukan dengan menggunakan fungsi yang disebut fungsi evaluasi f(n). Fungsi evaluasi pencarian pertama terbaik dapat berupa perkiraan biaya dari sebuah node ke tujuan. Fungsi evaluasi juga dapat berupa kombinasi dari biaya aktual dan perkiraan biaya. Yang kedua adalah two stages best first search atau pencarian terbaik pertama dua tahap, yang merupakan proses algoritma best first search yang diproses dua kali secara independen. Node tujuan pada tahap pertama algoritma pencarian pertama terbaik digunakan sebagai node awal pada tahap kedua algoritma pencarian pertama terbaik. Kedua tahap menggunakan fungsi heuristik yang berbeda. Tahap pertama menggunakan fungsi hard constraint. Tahap kedua menggunakan fungsi soft constraint. Dua tingkat heuristik untuk sistem aliran multistage adalah penyangga antara setiap tahap. Pencarian terbaik pertama dua tahap menghasilkan diagram pohon dua tahap seperti pada gambar 1. Pada tahap kedua, perhatikan saat membuka node baru. Node yang berlawanan dengan hard constraint tidak bisa dibuka karena akan mengganggu sistem algoritma two-stage best first search. Dalam membuka anak dari sebuah node, penting untuk mempertimbangkan hard constraint. Node yang melanggar hard constraint akan langsung ditutup seperti pada gambar kedua. Hal ini membuat jumlah anak yang dibuka semakin sedikit. Langkah ini akan mengurangi kompleksitas algoritma penjadwalan mata kuliah dan mempercepat proses penjadwalan. Hal ini terjadi karena node yang melanggar hard constraint akan langsung dihapus tanpa ditambahkan ke open list. Selanjutnya, metodologi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat tabel waktu mingguan. Dalam seminggu, ada 5 hari kerja, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Setiap hari kerja ada 5 slot waktu untuk setiap kelas khusus, yaitu slot waktu 1, 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya ada node di pohon pencarian yang merupakan matriks 2 dimensi seperti gambar berikut, di mana I adalah jumlah node yang dievaluasi oleh algoritma, yaitu I sama dengan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Pada matriks yang menunjuk pada gambar, kolom berarti hari dan baris berarti waktu slot. Dan untuk setiap elemen NI terdapat rumus sebagai berikut, di mana A adalah kode kursus atau mata pelajaran, B adalah kode guru, C
I, J adalah daftar mahasiswa yang terdaftar untuk mata kuliah A. Matriks-matriks tersebut mempresentasikan jadwal mata kuliah seperti yang ditunjukkan pada tabel. Eksperimen yang pertama adalah eksperimen pertama ditulis dahulu jumlah guru dan waktu mengajar setiap guru. Kemudian kita mengganti waktu mengajar setiap guru tersebut dan bisa dilihat hasilnya itu ada pada gambar di samping. Dan pada eksperimen pertama ini, kualitas solusi didapatkan hingga 100%. Berarti lumayan baik, sekitar 100%. Nah, selanjutnya pada eksperimen kedua, ditulis jumlah berapa murid dan dibuat beberapa kelas paralel. Setelah itu, eksperimen ini ternyata dilakukan 30 kali dan menghasilkan nilai rata-rata. Nilai rata-rata tersebut ada pada gambar di samping atau pada figur 6, di mana bahwa hasil kualitas solusi eksperimen ini berada pada jangkauan 50% sampai 75% baiknya. Lalu yang ketiga, selanjutnya itu eksperimen ketiga atau eksperimen yang terakhir dilakukan dengan mengganti jumlah murid pada kelas yang dituju. Jadi eksperimen ini dilakukan selama 30 kali dan hasil rata-ratanya bisa dilihat pada gambar di samping. Pada eksperimen ini, kualitas solusi yang didapat tidak 100% baik, tetapi hanya kisaran 40% sampai 60% karena faktor yang mempengaruhinya yaitu jumlah murid. Semakin berbeda-beda jumlah muridnya akan semakin menurun pula kebaikan solusi tersebut. Untuk conclusion, kesimpulan memberikan ringkasan temuan utama dan menekankan pentingnya algoritma yang diusulkan. Secara keseluruhan, artikel ini ditulis dengan baik dan memberikan analisis menyeluruh dari algoritma yang diusulkan untuk penjadwalan kursus. Penulis memberikan penjelasan yang jelas tentang metodologi dan hasil mereka, dan artikel ini disusun dengan cara yang logis dan mudah diikuti. Penelitian ini berharga untuk di bidang penjadwalan kursus dan algoritma yang diusulkan berpotensi digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penjadwalan kursus di lembaga pendidikan. Judul papernya, Two-Stage Best First Search Algorithm Using Hard and Soft Constraints Heuristic for Course Timetabling. Autornya Marvin Chandra Wijaya, afiliasinya Computer Engineering Department, Maranatha Christian University, Jalan Surya Sumantri, 65 Bandung 40164 Indonesia. Nama jurnalnya Review the Intelligence Artificial, volume 34, nomor 4, tanggal terbit Agustus 2020, alamat aksesnya https://doi.org/10.18040ria.3400405. Untuk kelebihan paper ini menurut saya efektif
Karena algoritma pencarian dua tahap yang diusulkan dalam jurnal ini memungkinkan pencarian solusi terbaik dengan cepat dan efektif. Selain itu, menggunakan heuristiknya juga, jurnal ini menggunakan heuristik yang lebih canggih dalam pemilihan solusi terbaik sehingga meningkatkan efisiensi pencarian solusi. Lalu yang terakhir adalah mengatasi kendala. Algoritma yang diusulkan dalam jurnal ini dapat mengatasi kendala keras dan lunak sehingga menghasilkan jadwal yang memenuhi semua persyaratan. Sayangnya, ada pula kekurangan pada paper ini. Yang pertama itu kurangnya pembandingan. Jurnal ini hanya membandingkan algoritma yang diusulkan dengan algoritma lain yang digunakan dalam penelitian sebelumnya. Diperlukan pembandingan yang lebih luas dengan algoritma lain untuk memastikan kinerja yang lebih baik. Selanjutnya, tidak mudah dipahami. Jurnal ini mungkin sulit dipahami bagi pembaca yang tidak memiliki latar belakang dalam bidang optimasi dan kecerdasan buatan. Yang terakhir, tidak cocok untuk semua jenis jadwal. Algoritma yang diusulkan dalam jurnal ini mungkin tidak cocok untuk semua jenis jadwal, tergantung pada kompleksitas jadwal dan kendala yang terlibat. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.